Kalau belum, silakan ulang. Suara saya jelas? Oke. Halo? Silakan. Halo? Suara saya jelas, audionya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Hasil audio saya. Oke. Saya akan menjawab. Saya udah membaca beberapa chart yang masuk di Zoom Flat ini dari saudara kita dari Padang, itu Wanafi Samri. Ini kenalan baik saya, tapi walaupun saya belum pernah ketemu orang, tapi karya-karyanya saya baca. Ada 3 pertanyaan yang masuk ke saya, cuman pertanyaan terakhir live dari ruang itu saya tidak dengar, yang dari ibu perempuan tadi. Nanti tolong diulang kembali oleh Fatih ya. Tapi yang tercatat pada chat saja yang saya jawab dulu, yaitu satu dari saudara Wanofi Samri. Nah, tadi dia bicara apakah ada batas dalam karya-karya klasik, ada batas dunia Melayu. Melayu dalam konteks ini adalah Melayu dalam konstruksi minda sebagai state of mind, Melayu dalam state of mind, cita rasa berpikir. Kawasan apa yang dikatakan oleh Rebels, ya, Stanford Rebels, sebagai dunia Melayu atau kepulauan Melayu atau Malay Archipelago, itu adalah dunia Melayu sebenarnya. Itu bukan hak milik Kepri semata, bukan milik Riau, bukan milik Delhi, Langkat, dan sebagainya. Tapi dalam konteks wawasan Melayu dalam pengertian state of mind tadi itu, Batak, karya-karya Iwan Simatupang, karya-karya Sitor Situmorang, itu adalah karya-karya anak-anak Melayu. Mereka menggunakan bahasa Melayu, menggunakan idiom-idiom yang kaya dan sangat analogi dan analogis malah gitu. Karya-karya Iwan Simatupang seperti Pulang ke Makam atau puisi-puisi Sitor Situmorang itu sangat menggoda, sangat mengharu, sangat merefleksikan langit-langit Melayu atau mega Melayu atau Malay Cloud itu. Nah, sekarang kita memperkecilkan wilayah Melayu itu dalam konteks yang katanya hanya Kepri semata. Jadi malah bahaya. Dalam dunia yang disebut sebagai Malay Archipelago, seluruh bangsa dalam dunia archipelago ini berperadaban maritime. Nah, sehingga dalam kesan hari ini, ketika sudah muncul negara-negara Melayu modern bernama Malaysia, bernama Filipino, bernama Indonesia, bernama Brunei, dan bernama Singapura, kita terpecah di dalam kaidah-kaidah kotak-kotak atau partisi-partisi konstruksi modernisme itu, sehingga kita menyebut Indonesia bukan Melayu, Malaysia bukan Melayu. Oke, di dalam studi civilization, Melayu itu adalah civilization term, terminologi sivilisasi, terminologi peradaban. Di atas terminologi ini menumpanglah rumah-rumah anak-anak bunda modern alam Melayu yang civilization, namanya political term. Political term itu boleh kita alamatkan menjadi Indonesia. Indonesia itu political term, tetapi azam civilization-nya adalah Melayu. Sejak dari Aceh, Tulang Bawang di Lampung sana, satu Kalimantan itu semuanya ada berakal dari entry dari asal usul kata etimologis itu etimologi Melayu. Jadi tak bisa kita mengklaim hanya milik orang Karimun, orang Penyengat saja Melayu, itu memperkecil Melayu. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Wanafi Samri itu sangat menarik. Tidak ada batas dari karya-karya klasik Melayu. Anda lihat karya-karya Hamzah Fansuri itu sangat Melayu banget, dan itu dibaca oleh anak-anak pejuang di University of Philippines, seperti orang-orang penggerak sezaman Rizal, namanya Wisisel Kifizen, yang meledakkan lahirnya negara Melayu bernama Filipina hari ini. Itu anak-anak yang berkembang dari sajak-sajak atau puisi-puisinya Hamzah Fansuri. Bukankah Melayu itu? Kemudian karya-karya Iwan Simatupang, karya-karya Khairil Anwar, itu bicara dalam dunia Melayu, tapi dalam versi dalam kamarnya rumah Melayu masing-masing. Rumah Melayu cara pegunungan. Orang Minangkabau itu Melayu yang di Bovenlanden, Highland. Tadi dikatakan oleh Prof. Hasanuddin, ada 2 sisi di tanah Minangkabau. Itu ada yang continental civilization, ada yang maritime. Ada era maritim yang luar biasa dikuasai oleh orang-orang Minangkabau, tepi laut itu, sampai mereka bisa menaklukkan kerajaan Indrapura di Bengkulu.
kerajaan, kemudian Aceh di pesisir barat, sampai ke Tapak Tuan Selatan itu apa yang dikenal sampai hari ini anak Jamek. Itu orang-orang Minangkabau yang maritime. Jadi tak bisa kita yang sebut maritim itu Melayu, Kepulauan Riau itu aja dengan orang Bugis. Ini hanya dua persemendaan sangat miskin jadi maritim itu diperkecil dari fenomena Melayu Bugis. Semua kita ini maritime. Jadi studi peradaban dulu, studi civilization dulu. Jangan melihat di bawah kata tempurung, seperti kata di bawah tempurung saja melihatnya. Pantun itu fenomena alam Melayu. Le pantong dalam La Rose des Sumériens, La Rose des Sumériens itu diberkatakan itu milik Melayu. Nah, sampailah rendang juga harus kita hajar juga karena kaum Minang itu bukan milik orang Minang. Rendang itu memang makanan khas di dalam dunia Melayu. Tetapi Minang ini cepat naikkan baliho, narik baliho seolah-olah milik dia aja. Padahal itu dunia Melayu. Jadi kesadaran ini yang harus kita konstruksi kembali oleh anak-anak Melayu yang golden hari ini, anak-anak Melayu yang emas hari ini. Jangan melihat hanya berbunga karang, melihat karang sangat sempit Melayu itu. Melayu itu banyak dimensinya gitu. Maka saya katakan tadi, Melayu adalah atau Malay adalah civilization term. Sementara Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura itu political term. Itu pendekatan politis, itu lembaga-lembaga anak Melayu melembagakan diri menjadi negara modern. Toh hari ini kita tak lagi menyebut Melayu, itulah menjadi Indonesia yang apa dikatakan oleh Prof. Hasanuddin tadi. Indonesia itu udah automatically. Sekarang saya baca kemarin beberapa karya-karya Melayu di era Sumba. Kemudian ada Melayu Cina Betawi. Melayu Cina Betawi karya, tapi dengan menggunakan bahasa Melayu. Kita kan sudah tahu bahasa Melayu ini diiktirafkan menjadi bahasa yang resmi Indonesia. Sebelum diiktirafkan dia sudah menjalani beberapa makam. Makamnya apa? Sebelumnya ya bahasa dagang, bahasa dakwah, bahasa ilmu pengetahuan. Makam-makam ini sudah dijalani, maka dia layak menjadi bahasa persatuan di Indonesia, dia mempersatukan Indonesia yang ragam. Kemudian bahasa Melayu ini mempersatukan Semenanjung, ditambah dengan Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu itu dialek Johor Riau, itu standardized, Malay standardized. Di Malaysia itu banyak dialeknya, dialek Kelantan beda, dialek Perak beda, dialek Kedah dengan Perlis beda, Pantai Barat itu, Pantai Timur beda. Anda jangan samakan aja Malaysia standar Johor, tidak. Mereka punya kosmografi sendiri dalam pembahasan. Begitu, apalagi di Bumi Kenyalang dan negeri di bawah Bayu, Sabah dan Sarawak itu berbeda lagi, itu Dayak. Itu orang pedalaman. Jangan kita paksa Melayu itu menjadi sesuatu yang kerdil gitu. Sesuatu yang berwawasan akuatika dan visi kelautan, apa yang saya katakan tadi, bagian dari persembendaan pemikiran secara universal dan jagat jamak, itu adalah bagian dari dunia Melayu yang menumpang pada kamar-kamar besar dalam dunia bahari itu. Nah, sekarang kita cek, kita lakukan pemeriksaan. Apa untungnya ketika Anda menyebut kitalah Melayu, kitalah yang paling maritim, sedikit haram tak terwakili dalam fenomena perbuatan yang bersifat meritokrasi, yang bersifat saintifik dan bersifat kemenangan dalam olahraga yang tingkatnya olimpik. Yang muncul di Olimpik kemarin, satu contoh di Tokyo, Olimpik Tokyo 2020 atau 2021 kemarin, baru 3 bulan lalu, itu malah yang jelita tampil sebagai pemenang layar, kano, macam-macam jenis pecahan aquatic game yang disediakan di lautan Jepang, di Teluk Yokohama itu. Itu satu pun tak ada anak Melayu. Yang katanya hebat betul bergurindam, berpuisi menggunakan cuca-cuca itu. Malah yang ironisnya negara-negara landlocked dari Hungaria, dari Belarus, itu landlocked, Swiss, negeri gunung yang tak ada lautnya gitu. Mereka yang menguasai lautan. The rule the wave, yang menguasai lautan, malah kalah Britania Raya itu. Satu orang tak ada anak Melayu yang jadi pemenang. Indonesia tak ada lagi, sama sekali tak ada wakilnya sama sekali di situ. Apalagi Kepulauan Riau, apalagi Riau. Yang ada, untunglah saya menemukan ada dari Malaysia satu atlet layar perempuan. Tapi tetap tidak pemenang. Tapi alhamdulillah terwakili insting saya sebagai anak Melayu yang katanya maritime itu. Jadi tidak menjadi suatu
tidak menjadi satu inayah, tidak menjadi sesuatu yang menjadi chip untuk menjadi chip untuk kemenangan peradaban. Terbukti dalam Olimpik negara Lockland malah yang menang gitu, yang menguasai. Itu jawaban satu ya mengenai dari Pak Wonofri Sambi. Saya berbicara dari Pekanbaru. Kita ini dalam persembendaan intelektual Melayu, dan ini memang gaya saya lah. Maka saya ini orang pedalaman air, aquatica. Maka belakang saya itu saya gunakan simbol aquatica pedalaman. Tetap maritim dan aquatica. Kemudian jawab apa? Ada dari saudara Nur Parsaulian. Dia berkata seperti ini, fenomena laut sangat indah dan molek ditulis, seperti tulisan fiksi dalam cerita The Old Man and the Sea. Ini bacaan saya waktu SMA. Dan novel ini sangat cair sebenarnya, tak berakal. Tapi oke, paling tidak dia mengganggu insting kreativitas kita dan para seniman. Laut menjadi kaya untuk itu. Sekarang bagaimana ketika dia dimigrasikan dalam era digital ini? Oke. Basis saya psikologi, basis saya S3 saya sosiologi. Di sosiologi, di seluruh dunia ini mempelajari sudah pada tingkat, dan psikologi juga termasuk religion, agama, itu sudah pada tingkat pembelajarannya digital religion, digital sociology, digital psychology. Kita masih masuk juga mencoba-coba ke karang tanpa mengenal dunia ini sudah berubah pada tingkat digital. Nah, sekarang saya beri semacam pemahaman. Pada tingkat era digital hari ini, suka tidak suka kita harus menjeling wilayah disruptif itu. Menggunakan keperkasaan apa yang dikatakan sebagai Industrial Revolution 4.0. Tidak bisa membetot diri di dalam rumah kecil Melayu itu. Kita harus menjadi bagian dari warga buana yang maha luas ini. Dunia ini kecil dalam fenomena digital itu. Satu, ada yang disebut sebagai augmented reality. Ya, itu ada dalam sosiologi, ada dalam psikologi, juga ada dalam literature. Kesastraan bisa bersemenda dengan dunia augmented reality itu. Yang paling banyak sekarang augmented reality dalam konteks membahanakan pendapatan negara ya adalah tourism. Sejak pandemik ini, orang tidak lagi berpindah randah dalam bentuk migrasi atau pelancongan. Orang sudah berhenti di rumah-rumah untuk menyelamatkan diri dan membahagiakan hati supaya tetap imunitas terjaga. Tapi orang juga rindu akan hadir keluar supaya bisa pergi ke pantai Normandi, bisa main-main di pantai Trikora, tapi tidak bisa langsung, maka disediakan augmented. Nah, sastra bisa menghadirkan diri dalam wilayah augmented reality ini. Bisa menjadi bagian dimensi maritime literature, tapi dalam realitas augmented. Bagaimana caranya? Dalam slot pelancongan untuk menyemarakkan kemenangan pelancongan Kepri yang menjadi satu destinasi wisata yang teragung di Indonesia di samping Bali dan Jakarta, Kepri harus menyediakan augmented pelancongan dalam realitas kesastraan yang dikemas dalam gaya digital. Orang bisa terlibat langsung di dalam pembacaan gurindam. Sementara orang itu tinggal di Prancis. Seolah-olah dia nanti terlibat di dalam dunia gurindam, berjalan-jalan dalam lorong-lorong di sepanjang pulau-pulau penyengat itu, sambil naik becak motor itu. Itu augmented, sudah disediakan. Anda bersair, Anda melakukan kunjungan ke makam-makam Ungku Putri, ke makam-makam Raja Ali Haji, dan makam-makam siapa? Tuan-tuan yang ada di apa itu? Marhum-marhum yang kita hormati di Pulau Penyengat itu dan Pulau Lingga. Itu augmented. Ini augmented reality harus satu. Itu era yang disebut sebagai literature digital. Atau Anda harus menangkap itu. Bukan bicara yang sebatas klasik yang mematikan sampai tak mengerti lagi dengan dunia yang terbuka ini. Gitu. Itu augmented reality. Augmented literature, augmented sociology sesuai dalam pembelajaran ada disebut sebagai digital sociology, digital psychology, malah digital. Religion, Tuhan digital, agama digital. Orang belajar agama cukup dengan YouTube, 30 menit, 20 menit, lepas itu dia ngebom.
Karena dia tak punya landasan. Augmented reality ini bisa masuk ke ranah ini. Apa yang di dalam tradisi pembelajaran literatur di fakultas-fakultas sastra dikenal sebagai transformasi seni antara lain. Transformasi literatur. Hari ini puisi-puisi tidak lemak lagi dibaca, disulih dengan pembacaan orality dan literasi. Sekarang sudah berubah menjadi videografi. Orang membaca puisi dalam bentuk video-video. Nah, itu transformasi seni itu. Sekarang sudah masuk pada era digital yang mengandalkan videografi. Seni itu sendiri sudah beralih menjadi gambar. Wujud Yusmar Yusuf ini sendiri sudah seni hari ini. Tak perlu lagi saya bertutur. Tampilan saya, tampilan Pak Hasanuddin seperti itu sudah seni, itu sudah sastra, itu sudah puisi gitu. Era sekarang orang lebih mengedepankan kekuatan videografi dan gambar. Gambar itu sendiri puisi. Puisi tidak lagi ditulis. Orang sudah membaca puisi. Bagaimana dia melibatkan dalam sebuah jemaah lebih besar di Eropa, kita tampilkan bintang tampil dalam Eropa. Ini dimensi-dimensi augmented. Gitu. Ada anak teman saya sedang mengambil S2 di Perancis ya sekarang. Dia kemarin dia komunikasi dengan saya. Bagaimana bagusnya? Saya bilang kembangkan augmented tourism khusus sawit di Riau. Oh, berkembang. Dari sawit itu gini pecah-pecah derivasinya, turunannya berkembang bisa. Ini wilayah augmented. Mau tidak mau ini dijilat dalam era digital ini. Itu aja mungkin catatan dari saya mengenai tadi ada catatan pertanyaan terakhir saya tidak mendengar betul. Tolong diulang kembali oleh Fatih, silakan. Kita pindah ke narasumber yang lain dulu, Prof. Prof. Hasanuddin baru bisa kembali. Terima kasih. Pertanyaannya, Prof. Ya, silakan Pak Hasanuddin. Ya, terima kasih. Tadi ada gangguan sedikit. Sebenarnya hal-hal yang disampaikan oleh Profesor Yusmar Yusuf itu bahagian yang dalam pikiran saya. Itu sebabnya di awal penyajian saya tadi, saya betul-betul mengingatkan kata Melayu, dan kemelayuan itu satu persoalan yang rumit dalam pengertian tadi seperti yang disampaikan Prof. Yusmar, bahwa terbetik sedikit bahwa seolah-olah yang Melayu itu ada di Kepulauan Riau dan penyengat lah sebagai tempatnya. Saya ini orang penyengat, tapi tak pernah mengatakan satupun bahwa Melayu itu ada di sana. Dan tidak berarti juga bahwa maritim adalah superior. Kontinental itu juga bahagian. Keduanya saling mengisi kehidupan. Tapi yang ingin saya nanti dalam makalah lengkap bisa dilihat bagian awal tentang mengapa saya tidak ingin membicarakan kata Melayu dan kemelayuan, apalagi dalam konteks sastra. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus jadi bahagian dari dunia ini. Seperti kata Profesor Yusmar tadi, bahwa Hairil pada tahun 42, 41, dia sejajar dengan Rilke, sejajar dengan Marsman. Itu Hairil. Soekarno sejajar dengan John F. Kennedy. Apa yang dikatakan Soekarno didengar oleh dunia. Karena F. John Kennedy juga mendengarnya. Dalam hal yang semacam ini, sebenarnya yang saya tawarkan tadi, masyarakat yang hidup dalam tradisi maritim, karena tinggal di tempat yang terbuka, wawasannya lebih terbuka, dia bisa mengambil kesempatan untuk selangkah berada di depan, atau mungkin 3 langkah di depan dibanding kontinental. Tapi tadi Profesor Yusmar pengamatannya pada Olimpiade di Tokyo, olahraga maritim itu orang kontinental yang berjaya. Nah, jadi marilah kita sama-sama berpikir ke depan, tidak berpikir sempit. Teknis penting, tapi terlalu teknis jadi seperti tadi lah yang bisa sampaikan. Jadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Profesor Yusmar. Saya kira saya tidak perlu mengulang banyak hal. Pembicara lain mungkin akan memberikan masukan yang lain untuk menambah wawasan kita. Terima kasih, Fatih. Fatih, terima kasih. Sudah selesai ya. Ada suara Fatih. Apakah mendengar suara saya?
Ya, dengar. Saya sudah selesai tadi. Saya kembalikan ke Anda sebagai pemandu acara. Oke, Pak Malik, silakan. Siapa Patih? Saya ya. Pak Patih, suaranya tak begitu jelas. Iya, Pak Malik tadi. Pak Malik. Saya ya. Oke, saya ya. Ya. Oke, baik Patih. Terima kasih. Pertanyaan yang langsung ditujukan kepada saya itu misalnya masalah rima dalam pantun. Apakah itu memang perlu? Itu salah satu bagian ya dari keharusan dalam sebuah pantun. Jika pantun tak berima, ya dalam arti yang kita kenal itu ABAB ya atau AAA, ya bukan pantun lagi namanya. Tetapi janganlah hanya kita terpaut hanya pada rima dengan meninggalkan persyaratan lain pada pantun. Korespondensi pada pantun itu penting, ya. Jadi tak bisa misalnya pantun itu satu barisnya sampai 8 kata, 7 kata, malah 10 kata satu baris. Ya maksimal antara 4 sampai dengan 5 kata. Itu harus diperhatikan gitu. Nah, jadi walaupun pakai ABAB, tapi kalau udah 10 kata dalam satu baris itu tak pantun lagi. Kalimat biasa saja. Saya biasa membuat kalimat-kalimat seperti itu dalam tulisan-tulisan saya supaya terkesan bersajak gitu. Tapi bukanlah pantun, ya. Lalu adakah wajib bahwa sampiran itu harus terkait maknanya dengan isi pantun? Ya benar. Itulah pantun yang sebenarnya pantun. Jika tidak mirip pantun tetapi bukan pantun gitu. Jadi itu sebabnya di dalam dunia Melayu ya sampiran itu sering juga disebut pembayang. Karena apa? Dia membayangkan maknanya. Kalau sampiran bergembira dia isi pantun sedih dan duka itu tak benar namanya. Gitu. Ya tapi tak usahlah kita ulang-ulang karena sudah banyak webinar saya sajikan itu. Jadi kalau isi pantunnya menyatakan kegembiraan, maka sampirannya harus gembira. Perhatikan pantun Haji Ibrahim yang saya tampilkan tadi itu. Coba kaitkan maknanya dalam arti kalau kita mau lihat puisi baru, sebetulnya dari sampiran itulah. Nah, itu. Ya, karena orang Melayu pun sebetulnya kalau orang sudah menggunakan sampiran, dia sudah tahu apa maknanya. Ya, pinggan tak retak, nasi tak dingin, tak dilanjutkan pun dia sudah tahu kok. Ya kan? Bahwa kau tak hendak, aku tak ingin itu dia sudah tahu. Gitu. Nah, itu dia. Jadi sampiran itu memegang peranan penting. Nah, soal ya mau sekadar berpantun ya boleh-boleh saja lah. Tetapi dari segi kualitas yang saya sebut dengan hubungan Sri Pantai dan Sri Gunung itu jauh gitu. Nah, itulah yang harus kita mantapkan lagi. Apakah saya orang pendidik ya? Makanya kepada anak didik kita, peserta didik kita nanti kita apakan lagi itu supaya ya dikembalikanlah ya kesempurnaan pantun itu, kemegahan pantun itu yang sekarang sudah menjadi warisan dunia itu. Nah, kemudian atasan Melayu tadi, saya tak menjawab itu lagi karena sudah dijawab Profesor Yusma tadi, mungkin pertanyaan memang kepada beliau, Profesor Hasan, mereka lebih memahami itu, saya tak terlalu tahu. Saya ini orang Melayu kepulauan, tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu, kami itu tak tahu dulu ya, saya jujur ini, karena orang maritim itu tak boleh bohong, gitu. Tak boleh seperti ada udang di balik batu, tak boleh. Saya sebelum merantau dari Kepulauan Riau ke tempat lain, saya tak tahu orang lain itu bukan Melayu. Saya hanya tahu 3 orang di dunia ini. Ya, 4 lah malah. Orang Melayu 1, orang Tionghoa, memang beda lagi kita. Terutama bahasa. Kami mengatakan rokok, mereka mengatakan hongki. Jadi kalau saya nanya rokok dalam bahasa Tionghoa di kampung saya, hongki cepai kudui, kata saya. Itu. Jadi dia lain bahasanya. Gitu. Nah, ketiga, orang India. Gitu. Karena bahasa tadi beda. Yang orang keturunan barat tuh. Itu saja. Setelah saya merantau kemana-mana di dunia kontinental, baru saya paham. Ada yang lain-lain ya. Ada yang tak mengaku Melayu gitu. Padahal berbicara dengan saya bahasa Melayu. Mau kemana Pak? Kata saya. Mau ke depan, kata dia. Saya paham, karena itu bahasa Melayu. Jadi acuan kami bahasa, gitu loh. Ya, nah itu. Yang lain-lain silakanlah. Saya yang praktis-praktis saja, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kami mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Karena ketika saya berpantun tadi itu pantun Melayu, ya Indonesia juga.
Ya, kalau tidak kembalikan aja pantun itu ke Melayu aja. Jadi menjadi ranah maritim saja. Oke, kemudian bagaimana karakter maritim generasi muda kita sekarang? Memprihatinkan. Jangan generasi muda, generasi tua juga. Karena kita sudah lama didinabobokkan oleh budaya kontinental yang tak cocok pada kita. Setidak-tidaknya bagi masyarakat di kawasan maritim. Sekaranglah kita baru memuja-muja itu. Ya kan? Pada dari karya sastra saja, jangan dari karya ilmiah, dari karya sastra saja yang memberi jalan keempat kepada kebenaran sudah diingatkan. Hei, kalian adalah masyarakat maritim, yang harus dikembangkan adalah dunia maritim. Ya, kalau saya mau buka apa yang terjadi di kawasan maritim Kepulauan Riau sekarang, itu sangat memalukan jika dibandingkan dengan zaman nenek moyang kami dulu. Tak mungkin itu orang bisa dibiarkan berkeliaran begitu saja dengan menekan masyarakat maritim di situ itu. Jadi saya masuknya ke wilayah sosial politik jadinya, gitu lah. Itu memalukan, menjatuhkan marwah, menampakkan kita tak ada lagi kedaulatan, gitu lah. Ya, kalau andaikan pengarang-pengarang lama itu ada lagi, mereka akan menghasilkan karya sastra yang akan lebih menusuk. Andaikan, ini jadi kita berandai-andai, andaikan masih ada Raja Ali Haji, maka dia akan menghasilkan karya sastra akan lebih menusuk lagi dan melihat fenomena pembiaran kita kepada bagaimana orang menjarah dunia maritim kita. Ini jadi sastra itu memberikan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya bacaan-bacaan untuk indah-indah begitu saja. Nah, disitulah namanya Seri Gunungnya. Itu. Saya kira dapat dipahami ya, dapat dipahami lah. Bacalah berita-berita, ya kan? Sampai nelayan kami, nelayan Natuna tak boleh melaut sekarang. Ada apa? Gitu. Itu tak akan dibiarkan oleh kalau ada sultan-sultan Melayu yang masih hidup lagi. Masih ada Raja Haji Pisabilillah, masih ada Engku Putri Raja Hamidah atau Sultan Mahmud Aisyah. Ya, pantang Melayu dititukan gitu. Itu apa, langkah mayat kami dulu sebenarnya harusnya. Nah, inilah persoalan kita. Jadi kita memang sudah sangat dijauhkan dari karakter maritim itu. Maka karena pendidikan karakter karena digalakkan kembali di Indonesia mulai tahun 2020, mari kita bangkitkan itu lagi. Sastra antara lain memberikan pencerahan itu. Gitu. Nah, jangankan kata saya di bukan kawasan maritim, di kawasan maritim pun ya hal-hal seperti ini sudah sangat terjejas, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan soal anak tak pandai berenang saja, tetapi banyak persoalan kemaritiman yang mereka sangat tidak jangankan mahir, tahu saja pun tidak gitu. Ini adalah PR kita ke depan, terutama dunia pendidikan. Haruskah pantun tadi diajarkan dari SD sampai SMA? Mestinya begitu. Ya, mestinya begitu. Itu juga ada pertanyaan kepada saya. Mesti memang demikian, karena dari pantun itu banyak sekali memberikan nilai, ya. Karena pantun itu memang disukai oleh orang Melayu, bukan untuk hiburan nyanyian saja, nah, tapi dia memberikan nilai itu yang harus kita cerna dan tidak berikan kepada anak didik kita. Nah, sekarang kebetulan ada pendidikan karakter, itu dapat dilakukan. Nah, apa masalahnya adalah ya, karena pendidikan sastra saja di sekolah itu tak ada, yang ada adalah pengajaran bahasa Indonesia yang nanti sastra dikaitkan ke situ, ya, jadi sangat minim memang. Nah, ini persoalannya mungkin bisa masuk di muatan lokal lah itu kalau ada, dan gurunya pun harus tangguh gitu, memahami benar akan ini, bukan cuma memahami secara tekstual saja, tetapi memahami maknanya, itu yang paling penting. Saya kira itu dulu, Mas Patih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5 narasumber kita yang luar biasa hari ini. Saya ingin mengucapkan kembali lagi terima kasih kepada Profesor Hasanuddin WS, Bapak Asep Juanda, Profesor Yusuf, Saya sedikit, Bapak Rendra Setiadi Harja, dan Bapak Profesor Abdul Malik yang telah memberikan pemaparan. Saya sedikit mau nambah sedikit aja. Boleh? Oh, oke. Sedikit saja, Prof, ya. Ya, sedikit. Karena sudah hampir azan zuhur di Tanjung Pinang. Silakan, Prof. Ini gini. Kata saya kutip di sini, bagi makhluk yang tergantung pada bahasa, dia akan tertunda oleh bahasa itu. Jadi kita jangan tergantung pada bahasa. Ada bahasa-bahasa melampaui bahasa, ya, secara semiotik.
Itu yang harus ada cungkil di belakang bahasa maritime. Tadi saya beri contoh, ada dalam penjelasan saya ketika saya presentasi, ada teman saya belayar dari New York ke Bali, itu orang Melayu. Nah, sekarang kenapa tak tinggal di belakang Padang? Saya memilih tinggal di Bandung. Kenapa? Saya orang Melayu. Kalau hendak menikmati moleknya laut, tinggallah di gunung. Sebaliknya, kalau hendak menikmati indahnya Gunung Merapi, tinggallah di tepi laut. Jadi jangan dibelah-belah menjadi bipolar antara kontinen dengan ini. Inilah kekayaan bangsa archipelagic itu. Kita ini bangsa archipelagic. Jangan dibelah-belah dia gitu. Itu saya ulang lagi. Bila hendak Anda ingin menikmati moleknya laut, tinggallah di puncak gunung, di punggung gunung. Itu yang dipilih oleh Prof. Hasanuddin sekarang. Dia ingin menikmati indahnya Penyengat, ditinggalnya kampungnya itu, pergi di ranah Minang sana gitu. Tapi kalau tinggal di Penyengat tuh nggak di Abu, tak ada apa-apa. Nah, itu dia satu contoh. Nah, itu yang saya katakan, makhluk yang tergantung pada bahasa, dia akan ditindas oleh bahasa itu sendiri. Cari yang melampaui bahasa itu. Kemudian Spinoza, saya kutip lagi pada halaman yang ke-10 itu. Di dalam puisi, di dalam syair, yang bergerak di antara entitas-entitas adalah afek, bukan efek, afeksi, rasa. Kata orang Jerman, Gemut, atau kata orang Prancis, Lekeo, namanya itu. Gemut atau Lekeo. Secara alami, puisi cenderung membentuk ide-ide afeksi yang tak memadai. Lewat ketidakmemadai itulah kita bertindak. Lewat ketidakmemadai itulah kita menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu yang sangat terbatas di dalam kedunguan-kedunguan kita, dalam bilik-bilik kecil Melayu itu. Itu maknanya. Saya kira itu. Salam takzim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.